screen seperti itu ya. Hari ini kita spesial kedatangan tamu dari T-Lab, yaitu holding company Suhu, Mas Akmal. Baik, untuk sesi webinar sore hari ini nanti kita ada presentasi ya yang akan dibawakan oleh Mas Akmal, tentunya seputar materi monitoring server seperti itu, dan nanti juga ada informasi kuis yang akan kami informasikan di akhir sesi. Dan selanjutnya nanti akan ada sesi Q&A yang mana teman-teman boleh banget kalau misalnya selama jalannya webinar ini eh, menyimpan banyak pertanyaan dan ingin disampaikan langsung ke Mas Akmal, nanti kita ada sesi khusus untuk tanya jawabnya di akhir sesi. Dan terakhir nanti akan ada informasi sertifikat begitu ya teman-teman. Untuk informasi sertifikat ini nanti akan kami share di kolom Zoom chat seperti itu. Nah, untuk informasi untuk kuis hari ini spesial karena kita kedatangan tamu spesial dari T-Lab, nanti akan ada 5 pemenang kuis yang akan kami undi seperti itu. Berdasarkan poin tertinggi dan tercepat dan informasi pemenang kuis nanti akan kami publish di media sosial kami yaitu Instagram @katasuhu kita. Baik, ini sekilas untuk speaker hari ini ya, kita kedatangan Mas Akmal, yaitu Muhammad Akmal Faldur Rahman atau yang biasa disapa Mas Akmal. Mas Akmal ini merupakan seorang DevOps Engineer T-Lab. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya pengen tanya-tanya lebih lanjut nih seputar DevOps Engineer di T-Lab seperti apa, boleh nanti bisa ditanyakan di kolom chat ya di akhir sesi webinar nanti. Nah, kemudian sekilas informasi mengenai suhu nih teman-teman, mungkin untuk yang udah sering join, udah nggak penasaran lagi, udah tahu banget suhu itu apa sih gitu. Buat yang baru join dan mungkin ada yang pertama kali baru join ya, di sini salam kenal, kami dari Suhu ya teman-teman semuanya. Suhu atau Suhu Professional Training and Consulting, atau yang biasa disebut juga PT Kata Suhu kita, kami merupakan perusahaan penyedia layanan jasa, solusi, dan produk inovasi bidang teknologi informasi. Kami berkantor pusat di Yogyakarta dan memiliki kantor representatif bisnis di Jakarta. Kemudian kami berpengalaman kurang lebih selama 6 tahun dengan sekitar 650 klien B2B dan juga B2G di seluruh Indonesia. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik tentunya dalam mengembangkan dan memberikan layanan dengan berfokus pada hasil dan juga kepuasan pelanggan. Nah, itu sekilas tentang suhu dan sekarang kita juga perkenalan juga nih dari T-Lab ya, T-Lab atau PT Teknologi Kode Indonesia, yang mana T-Lab ini merupakan holding company dari Suhu, seperti itu. T-Lab merupakan teknologi research and development company, yang mana T-Lab ini memberikan inovasi komprehensif untuk menciptakan sebuah solusi, kemudian juga yang menerapkan transparent values, dan juga selalu memberikan riset-riset teknologi gitu. Dan tentunya didukung oleh environment dan juga human resource yang tentunya terus berkolaborasi untuk menciptakan sinergi seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan untuk kantor suku sendiri, teman-teman bisa lihat ya di paparan, ini merupakan sekilas profil kantor suku. Untuk kantor utama kami ada di Jalan Paranom, nomor 15 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta. Buat yang join dari teman-teman Jogja, boleh kalau misalnya mau mampir ke kantor kami ya. Kami juga kadang rutin juga ya melaksanakan workshop seperti itu. Jadi kami juga selain ada event online, kami biasanya membuat event offline di kantor kami seperti itu. Dan untuk branch kantor kami ada di Jalan Pangedegan Utara, nomor 17 Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan seperti itu. Nah, kemudian untuk T-Lab, Head Office T-Lab ada di Jalan Tanjung nomor 126 Sorsutan Umbul Harjo, Yogyakarta. Dan ada Business Collaboration Center yaitu di Jalan Pangedagan Utara nomor 17 Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan juga People Development Center di Jalan Paranom, Patangpuluhan, Biro Brajan, Yogyakarta.
Baik, itu saja mungkin ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk sekilas perkenalan suhu dan juga TLab. Nanti untuk informasi lengkapnya bakal saya share nih teman-teman di akhir sesi ya setelah pemaparan materi dari Mas Akmal, dan sepertinya Mas Akmal juga sudah ready untuk membersamai teman-teman untuk memberikan pemaparan materinya, tentunya daging banget nih teman-teman semuanya. Oke, kita panggil lagi nih Mas Akmal. Halo Mas Akmal. Oke, siap. Halo, Udah siap ya Ibu. Mas ya? Ya, udah siap. Oke, siap. Kalau misalnya Mas Akmal Oke. sudah ready dan juga teman-teman udah ready, waktu dan tempat saya serahkan ke Mas Akmal. Silakan Mas Akmal. Oke, siap. Oke, selamat siang ya untuk Sobat Suhu semuanya. Ini pertama kalinya ya aku ngisi di sini. Jadi mungkin di sini kita akan lebih ke sharing aja mungkin ya. Karena sini saya juga tahu lah pastinya teman-teman juga banyak nih yang udah jago juga terkait dengan server di sini ya. Jadi di sini untuk topiknya sendiri kita akan coba ya deteksi masalah pada server website sebelum terjadinya downtime. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan monitoring untuk servernya sendiri dan juga layanannya. Misal layanan website, nanti kita bisa coba website di lab, website suhu juga untuk dimonitor gitu menggunakan Uptime Puma. Nah, di sini selain Uptime Puma, kita juga akan menggunakan Grafana ya. Nah, nanti di akhir akan ada demo untuk instalasinya dan juga ya sampai implementasinya juga. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan hari ini? Jadi nanti output dari webinar ini ya, sekiranya kita bisa membuat dashboard seperti ini. Nah, ini untuk dashboardnya sendiri juga ini ya, nggak kita buat dari nol ya, tentunya. Karena ini toolsnya open source, terus ya banyak lah resource yang tersedia di luar sana gitu. Dan ada nih orang yang membuat satu tampilan dashboard seperti ini udah template-nya, jadi kita bisa ambil gitu ya contohnya, dan kita bisa filter lagi nih mana yang mau dipakai gitu informasinya. Semisal ini informasinya terlalu banyak, jadi kita akan coba ya di akhir. Terus selanjutnya ini untuk yang Appen Kuma. Jadi ini semisal ini udah pernah nih coba suhu dan juga tilap ya. Tapi mungkin nanti kita akan coba juga bagaimana konfigurasinya dari nol ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau coba itu juga bisa ya. Nanti aku akan provide juga nih link GitHub-nya, bukan GitHub sih, link GitLab-nya untuk repository-nya. Nanti teman-teman bisa clone terus langsung coba implementasi juga bisa. Nah, dan selain itu juga ada ini untuk notifikasi ya. Untuk notifikasi ini mungkin nanti melihat waktunya juga ya. Apabila sempat mungkin akan langsung didemokan. Tapi kalau misalnya waktunya nggak cukup, itu juga udah ada panduannya nanti di repository-nya. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Langsung masuk ke materi yang terlebih dahulu. Jadi sebelum kita demo gitu ya terkait dengan monitoring server pakai Grafana dan juga Uptime Puma, kita harus tahu dulu nih mengenai monitoring infrastruktur TI, terus lebih lanjut lagi mengenai server monitoring gitu ya. Baru nanti kita mempelajari sekilas lah mengenai Grafana dan juga Uptime Puma. Baru nanti kita akan masuk ke bagian demo. Karena mungkin nanti yang akan paling banyak menarik ya di demonya ya. Tapi kita harus tahu lah kenapa alasannya gitu ya. Kita masuk ke bagian yang pertama terkait dengan monitoring infrastruktur TI. Nah, jadi kalau berdasarkan data dari ini ya, Uptime Institute, jadi Uptime Institute ini adalah lembaga yang banyak lah dia memonitor data center di satu dunia gitu ya. Dia juga memberikan sertifikasi untuk data center juga yang tier 1 sampai dengan tier 4. Nah, itu semuanya termonitor yang oleh Uptime Institute. Nah, dari Uptime Institute sendiri dia juga mengeluarkan analisis gitu ya terkait dengan outage atau downtime di data center gitu ya. Ini datanya di tahun 2023 karena sekarang kan masih 2024 masih jalan ya. Jadi ini data berdasarkan di tahun lalu. Nah, jadi beberapa perusahaan tuh setidaknya yang dia survei ya, itu pernah mengalami downtime dalam waktu 3 tahun terakhir ya. Dan itu penyebabnya ada banyak nih. Di data center kan ada banyak hal ya di sana. Ada yang terkait dengan jaringan, terus ada yang terkait dengan listrik data centernya sendiri, terus ada yang terkait dengan software yang terpasang di server-servernya itu ya. Terus apalagi selain itu juga ada layanan IT pihak ketiga, semisal dari perusahaan menggunakan vendor gitu ya. Dan ternyata nih yang masalahnya dari vendornya gitu. Misal kalau contoh kejadiannya itu
kayak inilah kemarin yang sempat rame itu ya. Cuma ini 2024 sih, bukan 2023. Yang dari CrowdStrike itu, yang sampai bikin laptop yang sistem operasi Windows itu pada blue screen ya, yang menggunakan CrowdStrike. Nah, itu salah satu contohnya kasusnya kalau misalnya terkait layanan IT pihak ketiga. Terus yang terakhir itu terkait dengan sistem pendingin di data centernya. Nah, jadi itu merupakan beberapa penyebab yang memungkinkan terjadinya downtime nih. Nah, kemudian untuk contoh kasusnya lagi, nah di sini ada Microsoft Teams ya. Ini di tahun berapa ya? 2020 kalau nggak salah atau 2021. Oh, 2020 nih. Ada tanggalnya. Jadi Microsoft Teams di sini tuh pernah mengalami down gitu ya. Nah, itu penyebabnya apa? Itu karena dia belum memperbarui key certificate-nya ya, atau mungkin terkait dengan SSL-nya. Nah, ini nanti juga kita bisa melihat gitu ya, kapan kapan SSL certificate kita akan expired, itu dari Uptime Command nanti bisa terlihat juga. Nah, kemudian selain itu juga nih Google. Jadi Google nih pernah mengalami outage juga. Itu karena spesifik di sistem autentikasinya ya, itu waktu itu kekurangan storage. Ini aku lupa di tahun berapa, kalau nggak salah 2020 juga, atau 2021 gitu. Nah, itu beberapa contoh kasus yang seharusnya kalau misalnya termonitor dengan baik gitu ya. Nah, itu bisa kita cegah terlebih dahulu sebelum kejadian down-nya. Oke, kemudian bagaimana nih cara mencegah downtime? Nah, kita bisa dengan memonitor gitu ya semuanya. Misalnya dari data center kan penyebab downtime-nya kan ada banyak ya. Nah, itu kita bisa nih mulai monitoring dari data centernya sendiri. Jadi kalau data center ini lebih fokus ke infrastruktur data centernya ya. Jadi seperti monitoring suhu, terus kelembapan, deteksi asap, kemudian api gitu ya, penggunaan listriknya, UPS, dan juga lain-lainnya. Itu lebih ke fasilitas pendukung data centernya. Nah, tapi biasanya kan mungkin banyak perusahaan yang tidak punya data center sendiri gitu ya, dan menumpang ke data center milik pihak ketiga. Nah, itu biasanya sih udah menjadi tanggung jawab vendornya itu ya yang menyediakan data center. Jadi mungkin dari kita tidak terlalu banyak lah. Paling hanya butuh laporan SLA atau laporan report dari vendornya. Terus selanjutnya terkait network monitoring. Nah, ini lebih ke monitoring pada router, terus switch gitu ya. Jadi lebih terkait dengan jaringannya sendiri, perangkat-perangkat jaringan, dan juga ya untuk penggunaan bandwidth, latency, packet loss gitu. Nah, ini kita monitoring ini karena bisa jadi salah satu penyebab downtime-nya gitu ya. Misal kita walaupun udah menerapkan nih, eh, udah menerapkan perangkat redundant gitu ya, tapi ternyata dua-duanya rusak gitu perangkat redundannya, kan sama aja ya. Jadi tetap nggak jalan nih jaringannya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini juga ada server monitoring. Nah, kalau yang server monitoring ini mungkin lebih fokus ke hostnya ya, atau ke servernya aja. Jadi lebih ke kinerja server seperti CPU usage, terus memory usage, disk usage, terus input output operationsnya. Jadi spesifik di servernya. Biasanya kita pasang aplikasi kan tentunya di dalam server itu ya. Jadi kita lebih fokus ke monitoring masing-masing server yang tadi. Nah, kalau untuk monitoring server kan agak susah ya, apalagi kalau misalnya server kita banyak gitu ya. Nggak mungkin kita lihat stopnya satu-satu atau lihat resource-nya di masing-masing server satu-satu, itu kan susah ya. Makanya ini kita butuh sistem monitoring nih, supaya semuanya itu jadi lebih tersentral di satu tempat gitu. Nah, di sini kita akan coba menggunakan Grafana dan juga Uptime. Dan selanjutnya ada juga nih yang lebih layernya lebih atas lagi ya, application monitoring. Jadi ini kita lebih melihat bagaimana aplikasi kita nih, bagaimana kinerja dari aplikasi kita gitu ya, seperti response time-nya, terus error rates-nya, request rates, dan juga lainnya. Nah, ini biasanya untuk melihat seberapa responsif gitu ya, atau seberapa seberapa bagus aplikasi kita bekerja gitu. Ini juga beberapa tools tuh ada yang bisa membantu kita untuk deteksi bug juga ya. Jadi misalnya di endpoint yang mana nih yang rusak gitu atau yang nggak bisa digunakan gitu. Terus selanjutnya ada database monitoring. Jadi kalau ini lebih ke pemantauan dan pengelolaan database ya. Jadi fokus ke database-nya aja.
Jadi ini kita bisa melihat nih jumlah koneksi yang terhubung ke database-nya itu ada berapa aplikasi gitu ya. Terus bagaimana transaksi data ke database-nya, terus bagaimana dengan penggunaan indexing di database-nya sendiri, pemanggilan query-nya. Jadi kita melihat kinerja dari database kita. Kemudian selanjutnya yang terakhir nih yang eh, mungkin sekarang udah harus diimplementasikan juga ya, yang paling penting terkait dengan IT security monitoring. Nah, ini kita bisa mendeteksi ada percobaan intrusi ke dalam sistem atau misalnya ada proses apa ya? Misalnya dari yang di webinar sebelumnya itu kan terkait dengan security ya. Nah, itu kan bisa kita implementasikan tuh untuk meningkatkan keamanan aplikasi kita juga. Nah, kalau misalnya ada yang butuh, ada yang kepo gitu ya sama ada yang kepo sama webinar sebelumnya, bisa minta aja nanti request recordingnya ya, harusnya ada sih recording webinar sebelumnya itu terkait dengan firewall menggunakan mode security. Terus selain itu juga ada percobaan login gitu ya. Misal ada yang mencoba brute force ke aplikasi kita, misal ada yang brute force ke aplikasi kita juga bisa mendeteksi gitu ya. Karena kan waktu brute force kan, misal dia kan mencoba login berkali-kali gitu ya ke aplikasi kita. Nah itu nanti kelihatan juga tuh lognya kalau misalnya kita monitor. Jadi kita bisa melihat lihat apa ya kayak bagaimana sih keamanan aplikasi kita gitu. Apakah ada yang sedang mencoba masuk ke aplikasi kita tanpa izin gitu ya. Itu juga perlu dimonitor. Kira-kira inilah untuk gambaran besarnya gitu ya yang perlu kita monitor supaya kita bisa mencegah terjadinya downtime gitu. Oke. Kita akan masuk ya lebih lanjut terkait dengan server monitoring dan yang akan jadi bahasan kita hari ini ya. Jadi kita hari ini fokus ke server monitoring aja. Nah, untuk server monitoring sendiri itu kan karena semua layanan TI yang kita gunakan tuh berjalan di dalam server gitu ya. Maka dari itulah kita perlu memonitor server kita gitu atau memonitor resource dari server kita. Nah, karena server sendiri kan juga yang dia tempatnya kita ngerunning website, aplikasi website, ataupun database, atau API yang kita buat gitu ya. Atau mungkin kalau sekarang sudah banyak yang pakai kontainer gitu ya di satu server jadi bisa ada banyak service yang berjalan gitu. Terus misalnya ada mail server juga. Nah, semuanya kan itu running ada di dalam server kita gitu. Nah, ini juga yang jadi kenapa gitu ya penyebabnya kenapa kita harus memonitor resource server kita dengan baik gitu. Dan kita juga harus tahu biasanya kan kalau yang server tuh yang paling sering penuh tuh paling disknya mungkin ya disknya atau mungkin di memori atau RAM-nya gitu ya kalau kita tidak aware gitu ya tidak berhati-hati dalam menjalankan aplikasi kita tahu-tahu ternyata resource-nya udah mau penuh nih. Nah, terus bingung kelabakan gimana gimana bersih-bersihnya gitu ya. Nah mungkin ada beberapa baru sadar tuh misal kita deploy website gitu ya ke server kita terus ya udah habis deploy ya udah gitu kan ya. Terus habis itu dibiarin jalan websitenya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, total sampai setahun, total websitenya down nih. Nah, padahal nggak ada update apa-apa, nggak ada deployment baru lagi gitu ya, tapi tahu-tahu websitenya down. Terus ternyata pas kita lihat di servernya, ternyata servernya ini kepenuhan gitu. Misal kepenuhan bisa karena lognya gitu ya, atau mungkin memang datanya yang udah bertambah banyak gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita monitor, ada sistem monitoring yang membantu kita monitor itu bisa membuat kita lebih dulu lah, kita lihat lebih dini masalahnya. Jadi kita nanti juga bisa ngeset thresholdnya gitu ya. Jadi batasnya ini berapa sih sampai kita harus perlu penanganan lebih lanjut gitu. Misal harus bersih-bersih servernya atau mungkin nambah storage-nya gitu ya. Nah, sebenarnya kita kan juga bisa melihat langsung ya di dalam servernya ini misal ada screenshotan dari
Bisa di zoom. Ini ada. Ini ada screenshot dari Edgestop. Jadi kalau kita masuk ke dalam server kan kita bisa lihat ya resource penggunaan resource-nya. Nah, tapi kan kalau misalnya server yang kita manage itu ada banyak gitu ya, kan nggak mungkin kita buka servernya satu persatu, SSH satu persatu, terus kita lihat nih resource-nya di masing-masing server gitu ya, kan susah ya. Nah, makanya kita perlu sistem monitoring. Nah, kalau misalnya kita menggunakan sistem monitoring, nah kita bisa nih dari beberapa server gitu ya, dari banyak server, kita kita monitor di satu tempat aja nih, satu dashboard aja. Nah, di sini misalnya menggunakan Grafana gitu ya. Jadi kita bisa melihat nih keseluruhan penggunaan resource masing-masing server itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ada yang sudah kuning gitu ya, kuning atau merah, gitu. Ini nanti juga tergantung threshold yang kita buat. Nah, mungkin kita perlu perlu melakukan tindak lanjutnya seperti apa, apakah tambah resource atau mungkin ada beberapa file yang tidak dipakai gitu ya, tapi terpasang di sana bisa dihapus, gitu, bisa bersih-bersih gitu. Jadi setidaknya kita bisa tahu lebih dulu lah, kira-kira nih akan ada masalah di mana nih. Sebelum terjadi masalahnya, kita bisa cegah terlebih dahulu. Nah, mungkin, tapi di sini kita tidak terlalu bahas mengenai pencegahannya ya. Kita akan fokus ke monitornya aja. Seperti apa? Kalau untuk pencegahannya kan kembali ke sobat suhu masing-masing ya, kira-kira akan melakukan apa. Kalau umumnya ya mungkin ya, bersih-bersih servernya atau mungkin tambah storage atau tambah resource. Nah, jadi kita bisa melihat dashboardnya tadi, terus lihat nih kalau misalnya ada, wah ini ada yang servernya CPU-nya merah nih, ini kenapa? Apakah ada service yang terlalu banyak service yang berjalan gitu ya, atau mungkin ada service yang berjalan tapi sebenarnya tidak dipakai gitu, dan itu bisa aja terjadi juga ya. Dan kita bisa lihat lebih lanjut ke dalam servernya, apakah ada yang bisa kita kurangi untuk menurunkan penggunaan resource-nya. Jadi dari sistem monitoring tadi, ya kita bisa akses lewat web ya, yang grafik tadi, itu bisa lewat web aja. Jadi kita nggak perlu masuk ke dalam servernya dulu. Kita bisa lihat webnya dulu aja. Terus nanti kalau misalnya ada yang kira-kira potensial ya, potensial menjadi masalah ke depannya, barulah kita masuk ke dalam servernya dan melakukan tindak lanjutnya. Terus misal kalau ada yang RAM-nya tiba-tiba udah penuh terus gitu ya, mungkin ya kalau penggunaan RAM kan tergantung ini ya, tergantung penggunaan aplikasi juga ya, atau penggunaan layanan dalam server itu nggak selalu akan merah terus atau kuning terus gitu ya. Mungkin ketika aplikasinya benar-benar banyak yang pakai gitu ya, itu kan bisa jadi RAM-nya akan bertambah, terutama kalau terkait dengan read write-nya ke database gitu ya, misalnya. Nah, tapi kalau misalnya setelah mungkin dalam 1 jam gitu ya, dalam 1 jam kok penggunaan RAM-nya ini kuning terus gitu ya, atau mungkin merah terus. Nah, ini berarti bisa jadi mungkin kekurangan RAM-nya gitu ya, atau mungkin ada juga nih service yang berjalan tapi tidak terpakai gitu ya, tapi memakan cukup banyak RAM. Itu kita bisa tindak lanjut terlebih dahulu sebelum nanti websitenya down gitu ya, atau servernya down karena kehabisan resource. Tuh. Mungkin kan kita harapkan tentunya kalau ini ya, kalau resource server yang kita gunakan tuh hijau semua gitu ya. Jadi masih aman-aman aja gitu. Itu tentunya goals dari kita melakukan monitoring. Oke, jadi terkait dengan server monitoring sendiri gitu ya. Ini kira-kira besarannya ada 5 metrik ini ya, yang terkait yang akan kita monitor. Jadi ada terkait dengan penggunaan CPU, terus penggunaan RAM, terus penggunaan disknya atau storage-nya gitu ya. Terus untuk network input outputnya itu seperti seberapa gitu ya, dan juga uptime dari servernya kita sendiri. Nah, ini nanti juga akan terlihat gitu ya untuk penggunaan CPU. Misal penggunaan CPU ini biasanya kita ambil dari rata-rata penggunaan CPU dalam rentang waktu tertentu gitu ya. Misal
bisa dalam waktu 1 menit terakhir atau 5 menit terakhir atau mungkin 15 menit terakhir itu. Terus untuk penggunaan RAM nanti juga terlihat gitu ya di dashboardnya. Terus penggunaan disk, jadi kelihatan lah nanti free-nya nih berapa giga nih, dari berapa giga. Apakah kira-kira untuk sebulan ke depan, 2 bulan ke depan gitu ya, apakah masih cukup atau tidak gitu ya, atau mungkin perlu penambahan lagi. Yang ini nanti akan membantu kita juga nih dalam melakukan capacity planning gitu ya, capacity planning server kita. Jadi biasanya kan capacity planning itu seingat saya bisa per tahun atau per 2 tahun gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mengimplementasikan sistem monitoring ini lebih awal gitu ya, nah semakin cepat tuh semakin baik gitu untuk diimplementasikan. Karena nanti ke depannya akan membantu kita dalam melakukan capacity planning berdasarkan data historis yang udah kita miliki nih waktu kita implementasi sistem monitoringnya. Jadi misal untuk capacity planning setahun 2 tahun ke depan, kita bisa melihat nih tren data penggunaan resource-nya setahun atau 2 tahun ke belakang gitu. Kira-kira untuk kedepannya nih ya kita butuh CPU berapa atau butuh RAM berapa gitu ya, atau mungkin butuh storage berapa banyak gitu. Nah itu bisa berdasarkan data yang sebelumnya. Jadi tidak hanya membantu terkait di teknis saja ya mungkin ya. Jadi bisa membantu juga terkait dengan optimasi cost-nya juga atau optimasi biayanya. Jadi kita nggak akan mungkin kedepannya bisa meminimalisir gitu ya atau mencari biaya yang ideal lah untuk untuk pengadaan misalnya pengadaan servernya atau storage dan lain-lainnya itu. Jadi nggak ada mungkin mengurangi pengadaan yang overutilize gitu ya atau berlebihan pengadaannya tapi ternyata penggunaannya tidak sebanyak itu gitu. Oke, kita sudah masuk nih ya ke Grafana dan juga Appen Kuma. Jadi untuk Grafana sendiri gitu ya. Jadi di Grafana ini ada fitur kustomisasi monitoring dashboardnya. Jadi misal kalau sobat suhu lihat di sini kan ini nggak bisa di zoom, agak susah. Ya, ya, semoga terlihat ya di layar sobat suhu semua ini. Nah, kalau kita lihat kan di sini di dashboardnya itu kan ada banyak ya ini ya. Ada pressure, terus CPU BC, system load, RAM use. Nah, ini kan ada banyak banget gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa apa ya, bisa kayak drag and drop sih jatuhnya ya. Bisa kita gede ini bagian mana yang mau kita tampilkan di dashboard lebih besar gitu ya. Terus kita mau pakai tampilan panelnya yang seperti apa gitu ya. Apakah ada yang kayak speedometer motor nih, terus ada juga yang chart, bentuknya chart ini, terus ada juga yang teksnya aja gitu ya. Yang itu kita bisa kustomisasi semau kita gitu ya. Jadi tampilannya lebih cakep lah, tampilannya bisa lebih cakep sesuai kemauan kita gitu. Kalau misalnya dari edge stop tadi kan yang dari dalam server kan mungkin karena CLI ya, jadi mungkin tampilannya hanya seperti ini gitu ya. Ini apa nih? Core 1, 2, 3, 4, sampai 8, terus memorinya berapa penggunaannya. Jadi kan hanya seperti ini ya tampilannya. Nah, kalau pakai Grafana ya setidaknya tampilannya itu lebih enak untuk dilihat lah. Nah, kemudian selain itu, Grafana ini sendiri juga ini ya, bisa mengambil data dari banyak tempat gitu. Jadi data source-nya itu sangat bermacam-macam gitu ya. Nah, untuk nanti yang akan saya demokan gitu ya, itu nanti akan menggunakan Prometheus untuk sumber datanya. Jadi setelah ini juga akan ada beberapa data source gitu ya yang didukung oleh Grafana ini.
Kemudian selanjutnya ada juga fitur alerting. Nah, alerting ini semisal ada nih resource yang udah melebihi batas tertentu gitu ya. Nah, kita akan mendapatkan bisa ngeset gitu ya, ngeset misal ngirim email gitu ya, ngirim email ke email kita. Terus ada juga nih channel-channel lain yang bisa digunakan. Terus selanjutnya ada juga user management. Nah, jadi ini kita bisa mengatur gitu ya, mengatur user yang boleh mengakses dashboard kita. Jadi di Grafana ini kita bisa set juga nih, misal kita adalah sebuah software house gitu ya, terus kita punya banyak klien nih. Nah, terus kita perlu memonitor klien A, klien B, klien C, klien D gitu ya, menggunakan Grafana gitu ya. Nah, kita bisa juga nih set membuat organisasi untuk klien A, klien B, klien C, klien D gitu. Nah, nanti kita bisa nih buat user untuk masing-masing organisasi itu. Nah, jadi kalau misalnya dari klien ada yang mau melihat juga gitu ya, melihat dashboardnya ini, kita bisa kasih akses ke dashboard untuk klien tersebut. Jadi untuk klien yang lain nanti akan beda lagi ya, user dan juga organisasinya. Kemudian selain itu juga ini ya, ada dukungan komunitas. Jadi karena ini open source gitu ya, kalau misalnya kita mau berbayar itu juga bisa. Tapi karena base atau dasarnya ini open source, ya kita gunakan yang open source dan juga bisa ada banyak sekali orang yang menggunakan gitu ya. Dan juga sharing-sharing terkait dengan Grafana ini. Misal contohnya aja ini yang dashboard ini itu aku juga nggak bikin sendiri ya karena untuk membuat dashboardnya sendiri itu cukup banyak gitu ya matriks yang dikirimkan dari Prometheus dan kita juga harus melakukan query menggunakan PromQL-nya untuk bisa menampilkan data ke Grafana ini. Nah, mungkin kalau untuk itu karena lebih apa ya, lebih sulit gitu ya. Mungkin kita tidak akan bahas di sini karena di sini kita akan mengetahui terkait dasarnya aja nih, terkait Grafana dan juga Apten Kuma. Nah, untuk karena cukup sulit gitu ya. Nah, itu udah ada nih orang yang nge-share nge-share template dashboardnya. Jadi nanti misal setelah demo ya kita coba lihat lah salah satu panel ini itu masing-masing panel ini ada query-nya sendiri gitu untuk bisa menampilkan data data ini. Nah, kemudian karena basisnya open source gitu ya, tentunya ada banyak lah kalau misalnya kita kesulitan dalam memasang gitu ya atau menginstal Grafana ataupun Aptime Kuma nanti bisa bertanya juga di komunitasnya. Oh ya, mungkin ini tadi ada yang tertinggal ya. Jadi untuk Grafana ini itu dia hanya lah tools untuk visualisasi dan juga monitoringnya aja ya. Jadi dia tetap butuh eh, satu layer di belakangnya lagi untuk data yang terkait dengan monitoringnya. Jadi misal kalau kita lihat lagi nih, dan di sini Grafana itu bisa menampilkan data dari berbagai macam data source ya. Jadi kalau kita lihat di sini di sebelah kiri ini kan adalah server-servernya gitu ya. Nah, servernya ada banyak nih. Nah, dari masing-masing server ini nanti mereka akan ketika kita konfigurasi, mereka akan mengirimkan matriksnya itu ke data source ini. Misal kita bisa menggunakan Amazon CloudWatch, kalau pakai cloud gitu ya, atau Google Cloud Monitoring. Terus kita bisa juga menggunakan Elasticsearch, PostgreSQL, terus pakai Grafana Tempo, InfluxDB. Nah, ini banyaklah yang bisa kita gunakan gitu ya sebagai tempat penyimpanan data server kita atau data matrix server kita gitu. Nah, untuk yang nanti saya akan demokan, aku akan demokan gitu ya, itu akan menggunakan Prometheus. Nah, karena data source-nya ini ada banyak gitu ya. Nah, dari data source ini akan ditampilkan kan ke Grafana ini ya. Dan dari Grafana nanti kita bisa membuat dashboard seperti ini tadi ya. Dashboardnya seperti ini. Nah, cuman karena tadi data source-nya itu bermacam-macam ya.
Nah, tentunya karena banyak sekali data source yang bisa digunakan. Nah, masing-masing tuh punya kayak query-nya masing-masing gitu ya. Jadi misal kalau mau aku pakai Prometheus sekarang nih, ya itu ada query-nya sendiri tuh. Terus kalau misalnya nanti ada data source yang menggunakan InfluxDB, nah itu nanti akan ada query language-nya sendiri yang berbeda, yang mungkin akan berbeda dengan yang ada dari Prometheus. Nah, tapi karena walaupun itu beda-beda gitu ya, dan mungkin terlihat misalkan gitu ya, kalau untuk kita misal ada banyak data source yang mau kita pakai, ya itu sebenarnya juga udah ada nih orang yang memberikan gitu ya, kayak template dashboardnya. Nah, di dalam template dashboardnya itu nanti kita bisa lihat query language-nya juga sebagai apa ya, contoh lah, tutorial contoh query language yang bisa kita gunakan. Nah, terus nanti setelah kita munculkan gitu ya dashboard di Grafana-nya, nanti kita bisa juga mengirimkan notifikasi untuk alertingnya. Nah, untuk alertingnya sendiri kita bisa menggunakan email, terus bisa juga mengirim ke Discord gitu ya kalau ada yang pakai Discord di kantornya. Terus bisa juga pakai Microsoft Teams, Slack, Telegram, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi lah yang bisa terintegrasi dengan Grafana ini sebagai ya tempat untuk notifikasinya. Oke, ini mungkin ada beberapa banyak pertanyaan ya ini. Oke, nanti akan saya jawab di akhir setelah demo ya. Oke, mungkin kita lanjut ke Uptime Kuma. Hmm. Jadi untuk Uptime Kuma ini juga merupakan open source tools juga ya. Nah, ini lebih simple lagi untuk toolsnya dan lebih user friendly ya. Jadi kalau misalnya ada dari sobat suhu yang mau coba nih, coba-coba implementasi sistem monitoring gitu ya, bisa coba dulu nih ya untuk Uptime Kuma dulu misalnya. Tapi kalau Uptime Kuma ini lebih fokusnya ke mungkin ke website ya. Jadi kita akan masukkan alamat websitenya, terus nanti Uptime Kuma ini akan ngecek nih apakah website kita tuh aktif terus gitu ya, atau mungkin ada satu saat nih dia mengalami downtime atau seperti apa. Kita bisa nanti ada Uptime Kuma ini kita bisa ngecek pingnya, terus akses ke HTTP-nya ataupun protokol yang lainnya juga bisa. Ini dashboardnya, cuma bedanya kalau sama yang Grafana tadi ya. Mungkin kalau ini lebih ke dashboardnya nggak bisa di custom gitu ya. Tapi kalau saya lihat sih tampilannya juga udah cukup menarik gitu ya. Tidak ribet gitu. Terus selain itu juga ada notifikasinya. Jadi mirip seperti Grafana tadi. Kita bisa mendapatkan notifikasi dari email, Slack, Discord, Telegram, atau yang lainnya juga. Jadi lumayan banyak lah untuk channel notifikasinya ini. Oke, kita mungkin sudah masuk nih ya ke demonya. Jadi kira-kira yang akan eh, kita buat gitu ya, arsitektur itu kira-kira kan seperti ini. Jadi di sini aku ada 3 server dummy gitu ya. Ada 3 server dummy. Jadi di masing-masing server ini akan dipasang node exporter. Nah, node exporter ini nanti fungsinya adalah yang mengumpulkan matriks dari servernya ini, dari masing-masing server ini. Nah, terus nanti si Prometheus dia akan mengambil matriks yang sudah dikumpulkan oleh node exporter ini ke dalam Prometheus. Nah, terus nanti dari Prometheus kita akan teruskan matriksnya itu ke Grafana gitu ya untuk ditampilkan atau untuk dibuat dashboardnya. Nah, nanti kalau misalnya ada nih resource yang udah merah gitu ya atau threshold, nah kita bisa juga kirim notifikasi ke email kita. Emailnya di sini aku pakai Gmail ya. Nah, terus selanjutnya untuk yang Uptime Kuma. Jadi kalau Uptime Kuma sendiri, karena dia mengumpulkan untuk mengumpulkan data itu lebih ke akses ke websitenya gitu ya. Jadi nanti kita akan aku akan coba masukkan ke website suhu dan juga website tilep gitu ya untuk mendapatkan matriksnya. Nah, untuk Uptime Kuma sendiri, dia juga bisa nih diintegrasikan dengan Prometheus. Terus nanti
bisa ditampilkan dashboardnya di Grafana juga. Jadi ada dua opsi gitu ya untuk Uptime Kuma nih. Kita bisa lihat langsung di Uptime Kumanya atau kita juga bisa lihat nih di dalam Grafana juga. Tapi kalau misalnya langsung di Uptime Kuma itu juga bisa, nggak perlu diterusin ke Grafana. Dari Uptime Kumanya sendiri dia juga bisa mengirimkan notifikasi ke email. Nah, mungkin ini nanti kalau ada yang mau coba, ada repository-nya ya. Di sini aku pakai Docker gitu ya, Docker Compose. Jadi untuk mempermudah instalasi dan pemasangannya. Hmm. Ya, itu ya, aku kirimkan di link untuk repository-nya kalau ada yang mau coba sekarang juga gitu ya. Kalau misalnya nanti itu ya bisa juga nanti mungkin kan setahu aku sih biasanya di-share ya slide-nya. Jadi ini udah ada linknya juga di sini. Gitu. Oke, mungkin ini ya kita lanjut demo ya. Oke, kita lanjut demo. Jadi di sini di server di serverku sih udah aku clone semua ya. Jadi mungkin sekilas dulu untuk yang di reponya. Jadi ini reponya udah ya harusnya sih udah siap pakai ya. Tapi mungkin ada beberapa konfigurasi yang harus disesuaikan juga sesuai dengan kondisi environment-nya Sobat Suhu. Ini juga udah ada langkah-langkahnya juga ya. Kalau misal nanti yang ada kendala gitu ya, itu bisa juga ditanyakan. Mungkin bisa tanya di grup juga boleh. Di grupnya Suhu ya. Nah, ini mungkin kalau aku kan yang langkah satu ini udah nih, udah clone aku. Terus selanjutnya kita akan mengaktifkan Uptime Kumanya terlebih dahulu ya. Nah, ini kenapa? Karena di Uptime Kuma itu kalau misalnya kita udah jalankan gitu ya, kita perlu membuat akun admin terlebih dahulu. Nah, nantinya akun admin ini karena tadi kan kalau kita lihat eh, gambarnya itu kan aduh, itu kan mengintegrasikan Prometheus dengan Uptime Kuma ya. Nah, si Prometheus nih butuh tahu nih akun Uptime Kumanya itu apa. Makanya di sini aku akan jalankan dulu Uptime Kumanya, terus bikin akunnya dulu, baru nanti menjalankan yang lainnya. Tuh. Oke. Ini udah ada ya, aku udah upload duluan. Kita akan up, untuk yang Uptime Kumanya terlebih dahulu. Ini kelihatan kan ya, udah aku gedein sih. Semoga jelas lah. Nah, setelah kita up, nanti kita bisa buka Uptime Kumanya itu di, kalau misalnya kita pasangnya di server ya, kita alamat IP servernya, terus portnya 3001. Nah, ini udah terpasang Uptime Kumanya ya. Kita bikin apa akunnya ini, karena dummy dong. Ya, aku bikinnya admin sama admin satu. Oh ya, ini untuk passwordnya harus ada angkanya ya. Jadi jangan lupa. Oke, nah ini Uptime Kumanya udah nih. Mungkin kita sekalian tambahin gitu ya. Misal ini HTTPS, jadi ngecek akses ke websitenya gitu ya, apakah normal atau tidak gitu ya. Mungkin suhu, website suhu, website suhu, terus nih dia akan mengecek websitenya itu selama setiap berapa detik gitu. Nah ini misalnya setiap 1 menit, terus nih kalau refresh tuh ketika dia nggak berhasil nggak berhasil akses ke suhu.co.id,
dia harus akan meretry berapa kali sampai itu dikatakan down gitu ya. Sini aku pasang nol, jadi kalau misalnya dia nggak bisa hit sekali, itu udah dikatakan down sama uptime kumanya. Terus nih sama di retry-nya ya, seberapa kalau misalnya kita set retry-nya, terus timeout-nya, ketika akses ke websitenya itu akan menunggu berapa lama sampai dianggap timeout gitu. Terus ini kita set sertifikatnya untuk notifikasi expirednya. Oke, ini yang di accept status code-nya berapa. Jadi kan kalau status code 200-an kan itu semuanya berhasil ya, yang dianggap berhasil. Jadi kita save dulu nih. Nah, dia akan terlihat nih seperti ini. Bisa melihat response time-nya, terus average response-nya. Ini nunggu 24 jam ya, dalam satu hari. Terus uptime-nya dalam satu hari itu berapa persen. Ini uptime dalam satu bulan itu berapa persen. Sama ada sertifikat expirednya. Ini kira-kira di 69 hari lagi nih. Tuh, jadi kelihatan gitu ya. Kapan nih kira-kira akan expirednya sertifikatnya. Terus selanjutnya website lab misalnya. Nah, ini website lab. Ya, kalau ada teman-teman yang kepo dengan tilap dan suhu, bisa juga ya buka website ini. Ke website tilap juga sama, tekan set. Aduh, hasil. Nah, ini udah jalan nih, uptime lumayan. Jadi kalau ada yang mau coba-coba monitoring websitenya gitu ya, bisa nih pakai uptime Kuma karena ya ini paling simple lah dan user friendly banget. Kita juga bisa kayak bikin apa ya, status page, jadi bikin alamat publiknya gitulah untuk melihat misal yang suhunya doang gitu ya. Tapi ini karena servernya di dalam jadi nggak bisa ya, nggak bisa aku share nanti linknya. Nah, ini kita bisa lihat nih, misal untuk suhu doang gitu ya. Nah, cuma nanti akan kelihatannya cuma seperti ini sih, nggak terlalu detail gitu ya. Nah, hanya seperti ini aja nanti. Cuma kelihatan kapan gitu ya waktunya, ini kan ada alternatif teksnya. Tuh dia ngehit waktu kapan gitu. Nah, ini biasanya di share-nya itu ke kliennya gitu ya, atau ke usernya. Jadi kalau untuk orang teknisnya, ya tentunya lihat dashboardnya ini ya. Karena kalau di dashboard ini ada informasi seperti ya trennya, terus ada juga message-nya ini. Nah, message-nya ini yang penting nanti kalau misalnya ada yang down itu, dianggap down oleh uptime-nya, uptime kumanya. Gitu. Nah, kita lanjut lagi. Eh, Oh, ya, itu yang uptime kumanya ya. Nah, selanjutnya, sebelum kita pasang Grafana dan juga Prometheus-nya ya, kita perlu masang yang node exporternya ini dulu nih, di masing-masing server yang mau kita monitor. Nah, ini udah ada scriptnya juga sebenarnya. Ini ya scriptnya, yang node exporter ini. Nah, ini udah aku coba buatkan ya scriptnya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang kesulitan untuk pakai scriptnya, bisa langsung aja nih eh, copy komennya gitu ya untuk ngeran node exporter ini. Jadi misal di sini kan di lab di server yang workshop ini akan aku monitor juga. Jadi server ini sebagai server untuk monitoring dan juga server yang dimonitor ya. Jadi dua-duanya. Waduh. Oke, di sini aku akan jalankan node exporternya. Oh ya, untuk informasi tambahan, jadi node exporter ini jalan defaultnya itu di port 9100 ya. Jadi kalau misalnya di laptop,
di servernya Sobat Suku port 9100 ini udah dipakai gitu ya, itu bisa diganti dengan port lainnya. Jadi kita cek dulu apakah sudah jalan. Oke, ini udah jalan, terus lanjut lagi di sini. Nah, di sini itu aku pakainya. Nah, misal di sini aku ganti ya portnya ke 9200 gitu. Nggak apa-apa ya, nanti kita bisa akses dari Prometheus ke port itu 9200. Terus yang ini aku set default aja 9100. Tuh. Oh, ini dua server lainnya ya, yang akan dimonitor juga. Oke, udah jalan semua nih untuk ekspor klien. Udah up semua, udah aman lah ya. Nah, terus ada nih beberapa yang perlu kita konfigurasi sendiri gitu ya. Misalnya ada di Grafana. Ini Prometheus-nya dulu aja. Dari Prometheus. Jadi ini ada satu file konfigurasi Prometheus-nya. Nah, ini konfigurasi basicnya lah ya, yang minimal untuk bisa dapat matriksnya itu. Nah, ini ada satu, setiap job ini nanti akan kelihatan kayak satu grup gitu ya. Jadi misalnya di sini ada satu grup monitoring server. Nah, isinya siapa aja, nanti targetnya itu adalah alamat IP ini dan juga port dari node exporter yang tadi ya. Jadi ini akan kita isikan dengan sesuai dengan node exporternya itu jalan di mana. Nah, ini IP ini tuh IP server yang ini ya, server workshop itu, server yang di sebelah kiri ini. Terus selanjutnya ada juga grup yang monitor server. Ini server lain yang akan dimonitor gitu ya. Nah, ini contohnya IP-nya yang ini ya. Nah, ini kan tadi kan server B, server B ini bukan jalaninnya di 9200 ya. Makanya di sini aku kasihnya dia ke 9200. Nah, terus selanjutnya server C itu kan tadi kan di default ya portnya. Nah, karena default jadi pakainya nembaknya ke port 9100 ini. Yang ini. Terus. Nah, terus selanjutnya untuk integrasi dari apa, Prometheus dan juga Aptens Kuma ini ya, yang ada job baru lagi. Jadi ini targetnya ini ke Aptens Kuma ya di port 3001 kan tadi ya kalau kita buka dashboardnya. Nah, nanti dia akan mengambil matriks itu dari Aptens Kuma-nya slash matrix gitu. Nah, ini yang untuk bisa dapetin matriks yang tadi. Jadi butuh akunnya tadi waktu kita buka Aptens Kuma-nya kan disuruh bikin akun ya. Nah, itu akunnya kan ada admin, terus tadi aku set passwordnya itu admin satu ini. Itu. Terus selain itu ada juga nih yang harus kita konfig lagi, yaitu di Grafana-nya. Nah, kalau untuk Grafana-nya sendiri itu untuk terkait dengan notifikasinya ya. Nah, ini mungkin kalau Sobat Suhu buka, itu ada banyak banget ya isi konfigurasinya. Nah, tentunya ini nggak akan kita bahas sekarang gitu ya. Karena ini banyak banget. Kita akan fokus di bagian notifikasi menggunakan SMTP atau menggunakan emailnya aja. Nah, ini karena menggunakan Gmail, ini untuk hostnya itu pakai smtp.gmail.com, terus portnya 587 gitu ya. Terus ini kita masukkan alamat emailnya apa? Ini alamat emailku ya. Nah, terus untuk passwordnya sendiri ini mungkin yang akan agak tricky gitu ya.
karena kita harus bikin passwordnya dulu nih. Ini juga udah aku sertakan ya langkahnya di sini. Nah, ini untuk cara bikin app passwordnya, app passwordnya. Jadi untuk bikin app password, kita harus mengaktifkan 2FA ya, 2FA di akun Google kita. Terus nanti kita baru bisa membuat passwordnya. Nah, cuman ini ya, aku bikin dulu. Jadi teman-teman bisa ke security ini, terus ke ini ya, two step verification. Jadi aktifkan dulu 2FA-nya. Bentar deh, bentar ya, aku freeze dulu ya. Oke. Nah, nanti di bagian bawah sini ya, Sobat Zoom, kita membuat app password. Nah, ini yang udah pernah aku buat ya sebelumnya. Tapi kalau udah pernah dibuat tuh nggak bisa dilihat lagi, jadi cuma bisa dilihat satu kali. Oke, nah ini passwordnya. Oh, simpen dulu. Simpen di mana? Simpen di sini aja. Nah, ini passwordnya kan ada spasinya gini ya. Nanti jangan lupa dihilangkan dulu spasinya. Baru dimasukkan ke ini tadi, password ini. Oke, sebentar. Ya, kendala teknis. Oke, ya udah. Nah, ini passwordnya. Passwordnya tadi bisa dimasukkan ke sini. Terus ini address emailnya bisa diganti juga pakai email Sobat Subuh. Oke. Dah, kalau untuk SMTP cuma itu ya yang diganti. Kalau misalnya nanti dari Sobat Su ada yang mau coba yang lain, bisa dieksplor aja lagi. Kali ini kita akan menggunakan email aja. Gmail ya, lebih tepatnya. Nah, untuk yang perlu dikonfig itu dulu, itu aja. Terus sekarang kita bisa up semuanya. Kita lihat apakah sudah jalan. Sudah jalan semua. Terus kita buka lagi. Eh, kita buka dari Prometheus-nya dulu ya. Kalau Prometheus tadi itu portnya 9090. Oh ya, mungkin belum ngeliatin komposnya ya. Nah, kalau untuk komposnya sendiri itu juga simpel ya. Jadi di sini ada Grafana, terus ya dia akan jalan di port ini, port 3000. Terus untuk volumenya sendiri ada graf volume sendiri, terus sama ini untuk akses ke config Grafana tadi. Terus untuk yang Prometheus ini juga sama, portnya di 9090, terus ada akses ke konfigurasi Prometheus yang tadi. Jadi kalau mau ganti-ganti bisa ganti-ganti di prometheus.yml-nya ini. Terus yang Aptem Kuma ini di port 3001 ini. Jadi ya cukup simpel sih sebenarnya. Nah, di Prometheus ini kita bisa cek ya untuk di target sini. Jadi ini untuk mengecek apakah dari Prometheus tuh udah dapat matrixnya nih dari endpoint-endpointnya atau dari server-servernya. Nah, kita tuh juga bisa lihat ya apa sih matriks yang dikirim gitu ya dari servernya. Nah, itu kira-kira akan seperti ini ya.
Jadi ini adalah semua matriks yang didapatkan oleh Prometheus dari server itu gitu. Ini juga ada banyak banget ya, dan nggak mungkin kita bahas sekarang. Makanya nanti kalau misalnya kita mau tampilkan di Grafananya, nah itu nanti adalah kumpulan query ya, query dari matriks-matriks ini gitu. Ada banyak banget. Oh ya, mungkin selain itu juga ada matriksnya Aptem Kuma. Kalau Aptem Kuma ini nggak bisa nih, harus pakai IP-nya juga. Nah, dari sini aja. Ini untuk dapat matriksnya harus login kan. Apa yang tadi perlu kasih username password di konfigurasi Prometheus-nya. Nah, ini untuk matriks yang didapatkan dari Aptem Kuma. Jadi dari Aptem Kuma ke Prometheus itu akan memberikan matriks-matriks ini. Kalau kita lihat di sini ada dua juga ya. Jadi sesuai dengan yang udah kita masukkan ke Aptem Kuma kita. Ini ada suhu sama tilat. Terus kemudian selanjutnya ya kita cek ke Grafana. Lupa IP-nya. Nah, ini portnya di 3000. Nah, ini di awal kita akan diminta bikin akun ya. Akun admin. Oh iya, ini untuk bukan bikin akun nih. Ini udah akun defaultnya. Jadi admin ya. Nah, terus habis itu kita diminta untuk ganti password. Nah, jadi kira-kira tampilannya kan seperti ini gitu ya. Untuk Grafana. Kemudian, nah ini sebelum kita bisa membuat dashboard gitu ya. Tentunya di sini Grafana kita itu masih kosongan banget. Dia bahkan belum ada data sumbernya gitu. Nah, jadi di sini kita perlu tambahkan data source-nya. Nah, karena tadi aku pakai yang Prometheus, di sini tambahin Prometheus. Terus ini adalah alamatnya. Nah, karena mereka tadi di satu Docker network ya, jadi kita bisa pakai nama nama kontainernya. Terus portnya tetap port 9090. Oke, ini kita save and test. Nah, ini kalau berhasil nanti akan muncul seperti ini ya. Kemudian selanjutnya sebenarnya di sini kita juga bisa coba explore gitu ya. Kalau misalnya mau melihat-lihat ke ke Prometheus kita, terus kita juga bisa langsung aja bikin dashboardnya. Nah, kita kan pakai ini ya, import dashboard. Karena kalau bikin dari nol tuh pasti susah gitu ya. Karena banyak banget query yang harus kita lakukan. Jadi akan coba aku tunjukkan. Nah, ini juga ada banyak banget ya dashboardnya, template dashboardnya. Karena tadi kan kalau kita lihat data source-nya itu kan macam-macam ya. Nah, ini ada yang spesifik untuk kalau ada RabbitMQ, terus ada Node Exporter, terus ada Node InfluxDB juga, itu bisa dicari juga. Terus, nah, kalau InfluxDB itu nanti yang di servernya akan dipasang Telegraph dulu. Kalau tadi kan kita pakai Node Exporter ya. Terus selain itu nanti kita juga akan coba pasang Aptem Kuma. Yang Aptem Kuma juga udah ada nih template dashboardnya yang bisa kita pakai. Oke, kita pasang dulu lah ya Node Exporter. Nah, ini kita bisa langsung copy ID-nya, terus kita masukkan ke sini. Kita langsung load.
Ini pilih sumber data source-nya, langsung kita import. Nah, ini sudah masuk semua ya. Nah, ini tadi yang aku bilang kayak nama grupnya gitu ya. Jadi ada dua job, tadi kan ada monitor server sama monitoring servernya. Nah, untuk yang monitor server itu kan tadi ada server B sama server C ya. Nah, ini kita bisa pilih nih hostnya yang mana gitu. Jadi kita bisa ganti-ganti hostnya lebih mudah lah untuk melihat semuanya ini. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat juga ada banyak banget ya yang udah terpasang gitu ya dari template-nya ini. Terus kalau kita lihat lebih detail, sebetulnya di setiap panel ini ya, panel, jadi satu panel tuh satu kotak ini. Di setiap panel tuh ada query-nya masing-masing, bro. Nah, ini yang kita lihat. Jadi ini dia akan mengaverage, rata-rata gitu ya, penggunaan CPU-nya. Nah, ini setiap panel itu harus di query seperti ini, gitu, supaya kita bisa menampilkan datanya. Nah, ini juga jadi cukup banyak ya, cukup panjang juga nih untuk terkait dengan query-nya. Jadi kalau misalnya ada yang dari template-nya ini ada yang tidak memenuhi kebutuhan kita ya tentunya kita perlu mengeksplor lagi gitu ya bagaimana penggunaan query-nya. Terus selanjutnya kita coba ya kalau misalnya yang Optem Kuma gitu ya. Tadi kan sudah diintegrasikan juga. Optem Kuma. Ini kita pakai yang ini, inilah. Nah, ini kita juga copy, terus kita kembali ke dashboard. Kita bisa import baru lagi. Dashboard akan rumah. Nah, ini kelihatan juga ya. Kan tadi kita udah tambahin suhu sama tilek gitu ya di Uptime Command di sini gitu ya. Nah, ini kan juga udah ada datanya ya sebenarnya. Nah, kita juga bisa lihat lagi nih. Jadi kalau misalnya mau di satu tempat aja gitu ya, di Grafana doang gitu, kita bisa masukin juga ke sini gitu. Ini juga kelihatan ya certificate days-nya, certificate validation-nya, apakah masih valid atau enggak. Itu. Ini no data karena ya belum ada down ya tadi. Karena kan baru pasang juga ya. Nah inilah kenapa memasang sistem monitoring lebih awal tuh berguna, akan lebih berguna gitu ya, daripada kita pasang terlambat gitu. Karena kita bisa lihat data historisnya. Semakin cepat kita pasang, semakin baik. Gitu. Nah, terus selanjutnya yang belum berarti ini ya terkait dengan notifikasi. Nah, untuk notifikasi sendiri itu ada beberapa opsi ya sebenarnya. Bisa dari Grafana sendiri atau bisa jadi si Prometheus-nya. Nah, di sini aku akan pakai dari Grafana aja karena setelah aku coba ini yang paling apa ya, paling mudah untuk dipakai lah. Karena ini kita pakai email, terus mailnya ke sini ya, dari sini. Nah, ini kita bisa tes dulu, send test notification. Nah, udah masuk. Oke. Nah, ini tes alertnya.
Ini udah masuk ya. Terus kita akan save kontak poinnya. Nah, ini udah ke save kontak poinnya. Nah, terus gimana nih kita bikin alertnya gitu ya? Karena kan kalau nggak ada triggernya, trigger untuk notifikasinya ya nggak jalan gitu. Meskipun kita udah kasih kontak poinnya. Tentunya kita perlu kasih kayak rule-nya gitu ya, peraturannya. Kapan sih kita akan dapat alert gitu. Misal di sini ini kali ya, udah kuning. Mungkin kita akan dapat alert kalau ada yang udah kuning. Nah, itu bisa langsung aja kita bikin alert rule-nya. Terus, oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, misalnya tadi kan udah lebih dari 80% gitu ya. Nah, kita di sini bisa set threshold ini. Nah, mungkin yang ini reduce ini nggak perlu gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan langsung pakai dari query-nya yang udah dibuat tadi. Nah, nanti kan dari query itu kan keluar nilainya ya. Nilainya tadi kan 80, berapa tadi? 88 apa ya? 86. 86. Nah, kita bisa langsung buat alertnya aja. Nah, dari query ini kita akan menghasilkan tadi nilainya 86. Terus selanjutnya expression ini seperti apa nih? Nah, kita tidak pakai yang reduce ini, kita akan pakai yang thresholdnya aja. Nah, threshold ini akan dapat input dari mana nih? Dari yang A ini ya, dari yang query awal ini. Nah, kita dapat dari A, terus dia di apa nih, di atas, di bawah, atau bagaimana sesuai kebutuhan kita. Misalnya kalau tadi kan di atas 80 gitu ya. Nah, terus kita coba cek review. Nah, kita bisa lihat nih di sini statusnya firing gitu ya. Nah, tandanya firing nih berarti dia akan mengirimkan alert ke kita. Kalau misalnya yang tadi berapa ya? 90 gitu ya. Nah, kalau 90 itu nanti bisa jadi dianggap normal gitu. Karena belum sampai lebih dari 90 kan tadi nilainya. So, kalau kita setnya 80 aja ya. Oke, terus selanjutnya ini folder untuk pengelompokan rule-nya. Mungkin sekarang masih belum ya. Karena kan rule-nya cuma satu ya. Nah, sebenarnya itu sih udah. Terus contact point. Nah, ini pilih email kita tadi. Nama alatnya apa ya? Yang udah kita buat di contact points tadi. Tuh. Oke, ini informasi tambahan gitu ya terkait dengan annotation-nya, terkait dengan rule-nya tadi. Nah, cuma kita akan pakai default-nya aja ya. Ini kita save. Oke, sebentar ada error nih. Oh, ternyata foldernya harus dipilih. Udah, kita bikin folder baru. Dengan terkait dengan root RS, oke, harus bikin grup evaluation sama grup rule-nya. Oke, udah ya. Nah, ini kita set seberapa sering dia akan nembak. Oke, udah rules-nya. Kita cek ke alerting, alert rules-nya. Nah, ini alert yang udah kita buat tadi. Jadi ini dia masih proses ya.
Kita tunggu dia akan mengirimkan alertnya ke email kita, emailku. Nah, ini udah pending nih. Jadi dia lagi memulai proses evaluate-nya. Tunggu alertingnya. Ya, lumayan ya, karena di berapa ya? 1 menit? Oke, 1 menit lagi. Oke, nah ini masih pending terus nih. Oh, udah firing. Harusnya udah mulai ngirim email. Nah, oke, impress. Nah, belum masuk ini. Yang ini, kalau misalnya baru di setup di awal gitu ya, agak lama menunggu di intervalnya. Ini seharusnya udah mengirim sih. Nah, ini udah masuk. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat informasinya ya terkait dengan alat yang dikirim tadi. Nah, di sini kan terkait rules untuk root FS ya, penggunaan root FS-nya atau disk-nya tadi, file sistemnya. Ini udah ada kirim juga alertnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk webinar kali ini ya. Mungkin ada yang kurang sih sebetulnya ya dari ini. Ini nanti akan lebih mudah sih untuk di setup ya, untuk notifikasinya. Jadi kita coba edit di sini, terus setup notif ini udah lebih mudah. Kita tinggal pilih email dan masukkan email kita. Email, terus hotname-nya bisa pakai sama dengan yang tadi gitu ya, yang di Grafana. Nah, hostname-nya bisa pakai ini juga sama smtp.gmail.com 587 gitu ya. Portnya ini 587, terus nanti ya username passwordnya sama juga ya, pakai email tadi sama password. Password yang ini tadi ya, yang kita buat waktu yang harus ada tuh FE di email nih. Itu. Nah, tapi mungkin ini berhubung waktunya sudah habis gitu ya, kita akan lanjut ke sesi Q&A gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk demonya ya. Jadi tadi kita sudah install Grafana, Prometheus, dan Aptem Kuma. Terus kita juga udah setup notifikasinya juga. Iya, kalau misalnya ada yang belum sempat coba sekarang, bisa coba nanti gitu ya. Ini juga udah ada reponya juga. Semoga sudah siap pakai gitu ya. Tuh. Oke, mungkin kita lanjut ke Q&A. Ini udah lebih berapa menit nih, mohon maaf ya. Oke. Oke, Ini terima berarti kasih langsung aja ya, banyak. Mbak. Terima kasih banyak Mas Akmal atas pemaparan materinya luar biasa nih ya. Sobat Suku semuanya, sepertinya tadi udah banyak yang nanya nih di kolom chat Mas Akmal dan tadi juga ada beberapa Sobat Suku yang membantu menjawab dari pertanyaan teman-temannya. Kayaknya di sini banyak suhu juga nih Mas Akmal. Yang udah sering pakai Iya, Grafana seperti sharing itu aja dan ya. iya, ini nanti berarti langsung aja kali ya Mas Akmal bisa milihin pertanyaannya. Cuman karena kita ada keterbatasan waktu, kita batasin 3 pertanyaan kali ya Mas ya. Kita batasi 3 pertanyaan dulu, nanti kita lihat seperti apa gitu. Silakan Mas Akmal bisa dipilih pertanyaannya.
Oke. Bentar, apa? Sebenarnya scrollnya kejauhan. Ah, mana ya? Oh ini nih. Oke, ini ya. Ada cintanya kalau dalam penggunaan Grafana ini misal terindikasi terkait adanya traffic naik. Nah, di Grafana ini apakah dapat mengetahui gitu ya di mana sumber atau yang menyebabkan server tersebut naik? Apakah karena misal karena ada query yang stuck sehingga penggunaan CPU tinggi hingga menyebabkan server down? Apakah dengan Grafana ini kita bisa tahu nih di mana sumber atau penyebabnya hingga server kita itu down? Oke, kalau dari pertanyaannya ini mungkin lebih udah ini ya udah lebih detail lagi ya penyebab lebih ke penyebab CPU-nya tinggi gitu kenapa gitu ya. Nah kalau dari Grafana yang tadi aku pakai, nah Prometheus tadi ya, misal kalau yang Prometheus tadi kan itu pakainya node exporter aja ya. Nah kalau untuk node exporter sendiri itu lebih ke resource servernya aja. Jadi kalau udah matiin share screen. Kalau kita lihat penggunaan trafficnya tinggi, nah, misal di sini, nah ini lebih ke penggunaan resource servernya aja nih. Jadi kayak penggunaan CPU usage-nya, terus nih RAM-nya gitu ya. Sebenarnya di sini juga udah lumayan detail gitu ya. Misal kita di sini mau lihat nih, kenapa penggunaan CPU-nya tinggi gitu ya. Kalau yang di atas ini kan udah overall lah ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga nih, apakah dari sistemnya, sistem tuh dari sisi layer bawahnya gitu ya, dari yang terkait dengan kernelnya. Terus apakah dari sisi user level application-nya nih, dari service yang dipasang oleh server user-usernya. Nah, kita bisa lihat contohnya dari situ. Untuk apa ya? Untuk troubleshooting awal lah ya. Apakah dari kernelnya sendiri atau dari proses yang dijalankan di user mode-nya. Nah, kalau sampai sedetail service mana gitu ya, service mana sih yang membuat penggunaan CPU tinggi gitu ya. Nah, itu mungkin akan butuh kayak plugin ya, atau yang node exporternya tadi itu ada lagi tuh yang jenis-jenis yang lain selain node exporter. Jadi ada yang khusus untuk kontainer, terus ada juga khusus yang proses-proses yang lainnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya butuh butuh apa ya, butuh informasi lebih gitu ya, butuh informasi lebih detail, itu bisa pakai modul-modulnya Prometheus yang lain. Jadi kalau kita lihat di slide-nya, itu kan tadi kan kita pakai node exporter ini aja ya. Nah, selain node exporter tuh sebenarnya ada banyak lagi tuh yang lain yang bisa kita pakai gitu. Untuk monitoring spesifik kontainer misalnya, itu ada juga yang bisa kita pakai gitu. Dan untuk pemasangannya juga mirip gitu ya. Jadi tidak terlalu ribet juga. Ini kira-kira seperti itu. Semoga menjawab ya. Jadi ada banyaklah tools yang tersedia gitu yang bisa kita integrasikan juga dari Prometheus sendiri. Dan terus selanjutnya gimana ya nadainnya? Nggak bisa. Ya, lanjut ini udah. Terus, oh ini ada yang udah dibantu jawab juga ini. Terima kasih Pak Wahyudi ya. Terus nih, oh ini juga ada dibantu jawab nih. Pak Dava, mana lagi ya. Wah ini banyak banget yang udah dijawabin. Terima kasih banyak Pak Dava. Ya ini jawabannya juga kalau sepengetahuan saya sih udah benar ya. Jadi mungkin kalau ada yang mau akan saya tambahkan nanti akan saya tambahkan. Tapi sejauh ini jawabannya juga udah sesuai lah.
Hmm. Oh, mungkin di sini ada yang lebih banyak pakai Telegram ya, iya sih, daripada email ya. Lebih enak juga di mobile ya. Oh, ini ada pertanyaan. Wah, ini mungkin kalau izin Pak, saya mau bertanya kalau punya switch dan router yang banyak, gimana cara masukin banyak perangkat tanpa add satu persatu? Oh, kalau ini mungkin tidak dibahas di webinar hari ini ya, karena hari ini fokusnya ke server. Cuma kalau setahu saya sih, kalau misalnya dari yang setahu saya sih Cisco ya, kalau dari Cisco sendiri itu mereka ada controllernya sendiri yang mereka bisa ngediscovery perangkat-perangkat kayak router, switchnya Cisco gitu. Jadi nggak manual satu persatu. Cuman memang kadang ada beberapa tuh perangkat yang nggak ke discovery gitu ya. Jadi harus dimasukin lagi satu persatu. Terus nih Pak. Pak, kalau intervalnya di 5 detik, nggak bisa ya? Oh, kalau intervalnya 5 detik itu ya sebetulnya sih bisa ya. Cuma kalau intervalnya 5 detik nanti kan kayak terlalu cepat gitu ya. Kalau terlalu cepat itu kan nanti datanya juga akan semakin membengkak gitu. Oh, terus ini ada lagi. Oh, reponya nggak bisa diakses. Nggak bisa kan ya? Terus selanjutnya Sepertinya kita pertanyaan terakhir ya, selanjutnya Mas Akmal, karena waktu kita sudah memasuki pukul 15.00 dan sepertinya sesi untuk webinar kali ini sudah mau berakhir seperti itu, jadi kita pilih satu pertanyaan terakhir nih, Mas Akmal, kira-kira mau oh jawab oke. pertanyaan siapa? Oke oke. Nah, coba yang dari bawah deh ya. Nah, ini udah dibantu jawab juga. Oh, ini misalnya ya. Izin tanya Grafana apakah bisa selain memonitoring server juga bisa untuk memberikan langkah yang harus dilakukan gitu ya jika terjadi gangguan. Nah, mungkin ini untuk kita meluruskan kembali ya untuk fungsi Grafananya ini. Jadi si Grafana ini akan membantu kita untuk melihat nih kondisi kinerja server kita. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut gitu ya di dashboardnya ini, ya dia akan menunjukkan nih penggunaan resource server kita tuh seperti apa gitu. Apakah udah yang udah tinggi gitu ya. Misal di sini kan root FS-nya atau ya directory root-nya itu udah sampai 86% nih penggunaan resource-nya. Udah mau penuh gitu ya. Nah, kita nggak bisa nih bergantung ke Grafana-nya doang gitu ya untuk mendikte apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita tetap harus analisis dari kita sendiri. Kalau misalnya ada kejadian seperti ini, harus bagaimana nih? Dan misal di sini kan storage-nya udah mau penuh nih yang root file systemnya. Nah, kita bisa mungkin bersih-bersih root file systemnya atau mungkin kita tambah lagi gitu ya storage-nya. Jadi tetap untuk tindak lanjutnya itu bergantung ke kita masing-masing gitu. Nah, seperti ini kan kalau di sini kan kita cuma bisa lihat prosesnya gitu ya. Jadi nggak bisa kita, ya nggak bisa sih kalau misalnya diceritain dari grafiknya aja. Tetap harus kita lakukan sendiri untuk tindak lanjutnya. Tapi kita bisa melakukan tindak lanjutnya berdasarkan informasi yang kita lihat di sini. Gitu. Juga ada network traffic-nya juga. Dan kira-kira seperti itulah untuk fungsi Grafananya ini. Oke, mungkin tadi udah ya Mbak.
Oh, udah lewat. Oke, sudah sesi Hmm. pertanyaan kita sudah cukup sepertinya ya Mas Akmal karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 15.00 bahkan lebih nih. Kayaknya teman-teman sangat asyik nih mengikuti sesi webinar sore hari ini dan tadi juga kita udah belajar banyak banget ya Mas Akmal. Kita juga sampai demo dan nanti buat teman-teman yang mau coba demonya lagi nanti untuk link record ataupun record untuk webinar sore hari ini nanti akan kami publish di channel YouTube kami yaitu Sui TV. Dan tentu saja untuk presentasi materinya juga nanti akan share bersamaan dengan sertifikat seperti itu ya. Terima kasih banyak Mas Akmal atas kesempatannya bisa mengisi webinar kali ini ya Mas. Luar biasa banget Oh, nih Sobat Suhu, sangat antusias. maaf, maaf, tadi keputus ya. Sorry, sorry. Oh, nggak apa-apa Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Akmal. Semoga kita bisa adain webinar lagi ya Mas ya. Next kita mau bahas apa lagi gitu. Buat teman-teman yang mau request, nanti ke depannya kita mau angkat webinar apa lagi dan mungkin mau belajar seputar server lagi, silakan nanti langsung diisi di form feedbacknya biar nanti kita bisa adakan untuk next webinar dan nanti bisa juga dibersamai Mas Akmal lagi gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih Mas Akmal. Ya, terima kasih juga. Terima kasih juga Sobat Suhu. Siap. Teman-teman teman-teman semuanya mengingatkan ya buat teman-teman yang hari ini sudah join webinar dari awal sampai akhir silakan untuk mengisi link feedback sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat yang sudah kami share di kolom chat seperti itu dan jangan lupa juga ikutin kuisnya karena kuis ini berhadiah merchandise menarik nih dari Suhu dan Tilap untuk 5 orang pemenang dengan jawaban poin tertinggi dan tercepat. Dan untuk pemenang kuis nanti akan kami informasikan maksimal H-2 setelah webinar di media sosial kami yaitu Instagram @katasuhukita. Nah, teman-teman Sobat Suhu semuanya, izin saya mau share screen ya terkait informasi untuk nextnya di Suhu akan ada event apa lagi sih dan tadi sempat kita di awal perkenalan dan mungkin ada beberapa teman-teman yang baru join dan telat join biar kita kenalan lagi gitu ya. Oke, seharusnya slide-nya sudah terlihat ya teman-teman. Buat teman-teman yang tadi ketinggalan dan baru sempat join di akhir-akhir nih, silakan kalau mau screenshot untuk link feedbacknya nanti bisa diisi setelah kegiatan. Dan untuk link feedback ini sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat dan maksimal kami tunggu untuk mengisi pengisian link feedback ini sampai pukul 24.00 WIB, tepatnya jam 12 malam ini gitu. Jadi jangan sampai terlewat ya untuk mengisi link feedback dan untuk presentasi atau PPT materi sekaligus sering record untuk webinar sore hari ini nanti akan kami share bersamaan dengan e-sertifikat dan akan kami informasikan via email masing-masing dan juga akan kami share di grup Sufi Community seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, izin saya ingin menyampaikan terkait lanjutan nih dari perkenalan awal terkait Suhu dan juga Tilab. Jadi, Suhu adalah lembaga profesional training and consulting IT di Yogyakarta. Kantor kami ada di Yogyakarta ya teman-teman, tepatnya di daerah Patangpuluhan Wiro Brajan Yogyakarta seperti itu. Dan untuk pelayanan utama kami, yang pertama ada pelatihan juga sertifikasi IT dan juga SDM. Kemudian berikutnya kami juga ada jasa konsultan TIK dan juga event spesialis. Kemudian untuk apa aja sih untuk pelatihan juga sertifikasinya? Di sini untuk pelatihan dan sertifikasi IT ada beberapa macam ya. Sebenarnya lebih banyak lagi teman-teman, tapi di antaranya ada IT Management, ada IT Security Training, ada Development Training, kemudian Mobile Application Development Training, dan masih banyak lagi. Dan misal teman-teman lagi cari pelatihan, bisa langsung kunjungin website Suhu yaitu di suhu.co.id. Selanjutnya, selain ada pelatihan dan sertifikasi IT, kami juga ada pelatihan SDM, yang diantaranya ada pelatihan SDM personal dan juga team development, special skill development, public relation atau PR, office aplikasi perkantoran dan juga multimedia, serta pelatihan keuangan, audit, dan perpajakan. Nah, sekilas untuk Tilab nih, teman-teman yang penasaran dengan Tilab, teman-teman bisa langsung kunjungin website Tilab, yaitu di tilab.co.id atau Instagram Tilab di @tilabamazing. Tilab ini ada beberapa produk yang ditawarkan ya, teman-teman. Ada software development, ada data
Intelligence, kemudian ada Machine Learning and AI Implementation, IT Managed Service Provider, dan juga Creative Design dan Production seperti itu. Teman-teman kalau misalnya pengen tahu informasi lebih lanjut, langsung saja teman-teman cari di website TILAB, yaitu di tilab.co.id, dan Instagram TILAB yaitu di @tilabamazing. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk next pelatihan di Sukun yang kira-kira masih relevan dengan materi hari ini buat teman-teman yang pengen belajar lebih dalam lagi mengenai server, kami ada pelatihan dan sertifikasi pengelolaan server. Untuk detail informasinya nanti teman-teman bisa langsung kunjungin website kami ya, yaitu di suhu.co.id, dan tentu saja harga yang kami tawarkan sesuai dengan apa yang kami berikan sebetulnya, tentu saja worth it ya teman-teman, karena di sini teman-teman akan eksklusif belajar bersama Suhu, tentunya didampingi oleh instruktur expert di bidangnya, dan sekaligus ada sertifikasi BNSP juga ya teman-teman. Nah, nanti buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut, silakan bisa langsung berkunjung ke website kami yaitu di suhu.co.id ya teman-teman semuanya. Untuk next eventnya apa nih? Selain pelatihan, kami juga ada next event yang rutin kami selenggarakan tiap bulannya. Pasti akan ada event-event baru yang selalu kami create ya teman-teman. Dan di sini sebetulnya eventnya ini tidak terbatas hanya seputar tentang satu lingkup materi IT aja, tapi di sini untuk next eventnya ada juga untuk yang fiber optik buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut tentang fiber optik, dan dari mungkin yang udah sering join ya teman-teman udah familiar nih. Karena Suhu sering juga ngadain webinar ataupun event-event seputar fiber optik. Nah, kebetulan di akhir Agustus ini akan ada lagi untuk event fiber optik nih teman-teman, yaitu pengenalan teknologi jaringan FTTX fiber optik yang akan berlangsung di hari Selasa, tepatnya minggu depan ya, tanggal 27 Agustus 2024, pukul 13.30 sampai 15.00 WIB, live via Zoom meeting, dan nanti akan dibersamai oleh Mas Guru Marindra Pratama sebagai IT Infrastructure Engineer di situ, seperti itu. Dan itu untuk topik pembahasannya juga cukup banyak ya teman-teman, jadi silahkan jangan lewatkan kesempatan untuk bisa belajar dan mendalami fiber optik bersama Mas Guru. Dan untuk informasi event ini nanti akan kami informasikan juga, dan bahkan saat ini sebenarnya sudah dipublish juga ya di media sosial Suhu. Bagi yang sudah follow Suhu pasti udah tahu next event kita ada fiber optik begitu teman-teman. Nanti juga akan kami share lagi informasi event ini via email teman-teman masing-masing begitu ya. Dan selanjutnya untuk event offline ya ini teman-teman, karena untuk event webinar fiber optik adalah event online, dan untuk next ada event offline-nya juga, yaitu workshop Information Security Awareness yang akan berlangsung di akhir Agustus juga ya, tepatnya tanggal 30 Agustus 2024, hari Jumat, pukul 13.30 sampai 15.30 WIB. Dan untuk lokasinya itu di Office Suhu ya, di Suhu Professional Training Consulting, Yogyakarta. Nah, silakan bagi teman-teman yang saat ini berada di Yogyakarta atau sedang di Jogja, bisa ikutan workshopnya, dan ini gratis ya teman-teman. Jadi langsung aja bisa daftar di alamat yang tertera, bisa di screen capture nih untuk informasi eventnya. Nanti juga akan kami share juga ya teman-teman semuanya, biar nanti teman-teman bisa join untuk event ataupun workshop offline di Suhu. Oke, baik, selanjutnya untuk berikutnya adalah mengapa sih harus Suhu, teman-teman? Karena di Suhu ini kami sudah memiliki instruktur atau tenaga ahli expert di bidangnya. Kami juga memiliki kurikulum industri, ruang kelas representatif, karena di Suhu sudah ada ruang atau meeting room khusus nih buat teman-teman belajar. Jadi diharapkan teman-teman juga lebih nyaman dan kondusif untuk belajar bersama kami. Dan kami juga memiliki environment digital, grup edukasi, tentu saja kami mengedepankan excellent service, dan berikutnya kami juga ada sertifikat pelatihan, dan juga untuk yang mengikuti sertifikasi, kami juga sudah bekerjasama untuk sertifikasi BNSP seperti itu. Dan juga kami biasanya ada dokumentasi kegiatan untuk setiap kegiatan yang kami adakan. Dan untuk publish dokumentasi kegiatan, teman-teman bisa melihat ya di channel YouTube kami yaitu Suhu TV. Dan juga untuk link record untuk webinar hari ini juga akan kami publish. Jadi untuk beberapa event webinar sebelumnya yang mungkin teman-teman penasaran nih, Suhu pernah ngadain event apa aja, untuk semua recordnya sudah kami publish ya teman-teman di channel YouTube Suhu TV. Jadi jangan lupa subscribe ya teman-teman.
Nah, berikut untuk media suhu di antaranya. Yang pertama itu ada website. Buat teman-teman yang sedang mencari referensi pelatihan, silakan langsung saja kunjungi website kami di suhu.co.id. Kemudian ada Instagram kami, yaitu di @katasuhukita. Dan berikutnya yang terakhir adalah Suhu TV. Dan sebenarnya ada satu lagi ya, teman-teman yang suka main TikTok, kami juga ada TikTok, yaitu di @katasuhukita. Gitu ya, teman-teman. Oke, kurang lebih itu saja pemaparan untuk penutupan dari webinar sore hari ini ya, teman-teman. Tidak terasa, kita udah lebih dari 1,5 jam nih di sesi webinar kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah join dari awal sampai akhir. Mohon maaf selama jalannya webinar masih terdapat kekurangan ya teman-teman. Semoga Sobat Suhu semuanya saat ini dalam keadaan sehat selalu sehingga next webinar kita bisa berjumpa lagi. Dan untuk tentunya untuk link feedback yang teman-teman sudah isi, kami baca satu-satu dan sebagai sekaligus masukan ke depannya akan kami terus memperbaiki event-event kami agar bisa memberikan event yang terbaik agar teman-teman terus bisa upgrade ilmu pengetahuan seputar IT. Begitu ya, teman-teman semuanya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat sore, Sobat Suhu semuanya. Terima kasih banyak, teman-teman. Ya, Terima terima kasih kasih. semuanya. Sampai bertemu kembali, teman-teman.